Bab 546-550. Bab 546, Partisipasi Keheningan, Hall of Souls. Sekali lagi muncul di ruangan itu. Itu lama kemudian sebelum Xiao Yan, yang telah memahami sebab dan akibat, perlahan-lahan menghembuskan napas. Suaranya rendah saat dia bertanya, "Bagaimana kabar kakak?" "Kami dikejar sepanjang jalan. Dengan kekuatan kami, eliminasi klan Xiao tidak akan terduga jika terus berlanjut. Namun, untungnya beberapa bala bantuan muncul pada titik kritis yang menyelamatkan klan Xiao kami yang tersisa." Kebahagiaan muncul di wajah putih pucat Xiaoli ketika dia berbicara sampai saat ini. "Bantuan. Masih ada faksi di Kekaisaran Jiama yang berani bersaing dengan Sekte Awan Berkabut." Xiao Yan terkejut saat mendengar ini saat dia berbicara dengan cemberut. "Penguatan muncul di hutan hitam pekat. Pada awalnya, kami juga tidak mengetahuinya. Mereka yang datang hanya mengungkapkan identitas mereka setelah mendorong kembali mereka yang mengejar. Orang itu juga seseorang yang Anda kenal. Orang tua itu yang pernah mengikuti di sampingmu." Petik 2. "Hai bodong. Hai tua." Xiao Yan sedikit tercengang. Wajah seorang lelaki tua yang selalu memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh perlahan muncul di benak Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk saat dia tiba-tiba mengerti. Dia menyimpan rasa syukur di dalam hatinya. Kebaikan Hai Bodong yang telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan sisa-sisa klan Xiao ini cukup besar. Kemungkinan Xiao Yan harus mengembalikannya dengan benar ke pihak lain di masa depan. Kakak laki-laki mungkin juga terluka parah, tetapi beruntung dia mempertahankan hidupnya dengan bantuan lelaki tua itu. Orang itu tampaknya memiliki posisi yang sangat tinggi dalam klan primer. Oleh karena itu, sisa anggota klan Xiao yang selamat telah diam-diam dipindahkan di bawah perlindungan mereka ke tempat di luar jangkauan Sekte Awan Berkabut. Binatang ajaib terbang yang saya kendarai ke Akademi Jianan juga dipinjam dari klan primer. Kalau tidak, dengan kemampuan finansial kami saat ini, saya hanya bisa berjalan ke Akademi Jianan dengan kaki saya. Namun, wilayah sudut hitam, ini memang layak menjadi tempat yang paling kacau. Hihi, saya diam-diam telah ditikam dari belakang beberapa kali selama periode waktu ini dan hampir meninggalkan kehidupan kecil saya di sana. Cedera ini juga diperoleh dari Black Corner Region. Orang-orang itu benar-benar kejam seperti serigala lapar. Xiao Yan mengatupkan giginya erat-erat. Dia secara pribadi telah mengalami betapa kacau dan berdarahnya wilayah sudut hitam, dan secara alami memahami dengan jelas bahwa Xiao Li dapat dianggap telah melakukan perjalanan puluhan ribu kilometer, mendaki gunung, dan mengarungi perairan untuk datang dan memberitahunya tentang perubahan tak terduga di klan Xiao. Xiao Li tersenyum pahit dan berkata, "Saat ini, perusahaan tentara bayaran logam gurun telah selesai sepenuhnya. Klan Xiao sedikit lebih baik. Namun, kondisinya sudah babak belur. Kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Kita harus hidup dalam rahasia dan berjuang untuk bertahan hidup di ambang kematian." Xiao Yan memegang tangan Xiao Li. Dia berkata dengan suara lembut yang memiliki pembalasan yang tertahan, "Kakak kedua, aku pasti akan membalas hutang darah ini. Kita harus membalas dendam secara alami. Sekte Mystic Cloud ini telah memaksa klan Xiao kami menjadi seperti ini. Bagaimana kita akan bertanggung jawab kepada sesepuh yang telah berjuang sampai mati untuk melindunginya jika kita tidak membunuh anjing tua itu, Yun San?" Kebencian muncul di wajah Xiao Li saat dia berbicara dengan senyum lebar, "Selama kita tiga bersaudara masih hidup, kita akan membiarkan Sekte Mystic Cloud menderita kerugian besar." Xiao Yan mengangguk pelan. Hatinya terasa sedikit lebih lebar. Setidaknya, tidak ada yang terjadi pada kakak laki-laki dan saudara laki-lakinya yang kedua. Dia benar-benar tidak berani berpikir apakah dia akan dapat mempertahankan akal sehatnya seperti yang dia lakukan sekarang jika kakak laki-lakinya dan saudara laki-lakinya yang kedua mati dalam serangan oleh Sekte Awan Berkabut. "Sepupu yang lebih tua Xiao Li, apakah orang tua saya baik-baik saja?" Xiao Yu di samping tiba-tiba berbicara. Suaranya membawa getaran. Xiao Yu, kamu benar-benar menjadi semakin cantik setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun." Kebencian di wajah Xiao Li menghilang saat dia menatap Xiao Yu, yang matanya memerah. Dia merenung sejenak dan berkata dengan agak malu, "Bibi Xiao baik-baik saja, tapi paman kehilangan lengan selama pertempuran." Mata Xiao Yu menjadi lebih merah. Namun, untungnya situasi terburuk yang diharapkan Xiao Yu tidak terjadi. Oleh karena itu, pikirannya yang sangat tegang tidak runtuh karena ini.
Dia diam-diam berdiri di satu sisi setelah mengangguk sedikit. Kakak kedua, kamu harus terlebih dahulu memulihkan diri dari lukamu. Perseteruan darah klan kami harus dibalaskan, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan gegabah. Hanya saja darah telah mengalir ke kepalaku sebelumnya. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Li saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Li menerima pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu sedikit pun. Matanya menatap langsung ke arah Xiao Yan dan dia berkata dengan suara yang dalam, orang lain bisa sembrono, tapi kamu tidak bisa. Sekarang, Anda adalah satu-satunya harapan dari seluruh klan Xiao. Masalah hilangnya ayah juga membutuhkan kekuatanmu. Kakakmu dan aku memiliki bakat pelatihan yang lebih rendah darimu. Kita bisa mati, tapi kamu tidak bisa. Jika ada kecelakaan yang menimpa Anda, klan Xiao akan benar-benar selesai. Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit sambil tersenyum dan menepuk tangan Xiao Li. Dia berbicara kepada Xiao Yu, bisakah kamu mengurus saudara kedua dulu? Saya perlu berbicara dengan Sun Er. Begitu dia mengatakan ini, dia mengangkat dagunya ke arah Sun Er sebelum mereka berdua perlahan-lahan keluar dari ruangan. Ceritakan beberapa informasi tentang apa yang disebut Hall of Souls. Dengan latar belakang Anda, saya pikir Anda seharusnya pernah mendengar tentang mereka. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi menjadi gelap dan serius di atap saat dia berbicara dengan acuh tak acuh kepada Sun Er. Aula jiwa, bagaimana kamu tahu tentang mereka? Wajah Sun Er segera berubah sedikit ketika dia mendengar nama ini keluar dari mulut Xiao Yan. Saya pernah bertemu mereka secara kebetulan. Metode serangan dari bayangan hitam yang dijelaskan oleh saudara kedua hampir sepenuhnya sama dengan beberapa orang dari Hall of Souls. Saya pikir mereka pasti entah bagaimana terlibat dalam masalah ini. Xiao Yan melambaikan tangannya. Matanya menatap Sun Er saat dia berbicara dengan suara yang dalam, katakan padaku. Sun Er ragu-ragu sejenak di bawah tatapan Xiao Yan. Dia akhirnya tersenyum pahit dan mengangguk. Dia mengatur informasi terkait tentang Hall of Souls di dalam pikirannya sebelum berbicara perlahan. Hall of Souls adalah organisasi yang sangat misterius dan aneh di benua itu. Hal yang paling mereka sukai adalah mencari tubuh spiritual di seluruh benua. Setelah itu, mereka menangkap mereka. Bahkan saya tidak yakin mengapa mereka menginginkan begitu banyak tubuh spiritual, organisasi ini memiliki jejak yang tersebar di seluruh benua. Tidak terduga bahwa mereka akan menyusup bahkan ke negara konservatif seperti Kekaisaran Jiama. Petik 2. Hall of Souls telah ada cukup lama. Karena itu, mereka juga menyadari banyak rahasia di benua itu. Saya pikir alasan mereka untuk mencari klan Xiao harus terkait dengan giok dewa kuno Tusi, di tangan Xiao Yan GG. Sun Er menghela nafas pelan. Dia dengan cepat melanjutkan, potongan, Tusi Ancient Gods Jade, di tangan Xiao Yan GG sebenarnya hanyalah sebagian dari kunci. Ada bagian lain yang tersisa di tempat lain di benua itu. Klan saya memiliki porsi. Selain itu, Hall of Souls ini juga memiliki sebagian. Petik 2. Kunci, ini berisi rahasia yang sangat besar. Saya juga tidak sedikit pun menyadari apa sebenarnya rahasia ini. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Xiao Yan GG adalah bahwa tidak peduli apakah itu klan saya atau Hall of Souls, mereka sangat menghargai kunci ini. Saat itu, untuk memperebutkan kunci ini, klan saya bertarung dengan Hall of Souls. Meskipun kami akhirnya menang, kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Sekarang, Hall of Souls telah menyerang klan Xiao. Kemungkinan mereka telah memperoleh beberapa berita tentang bagian kunci itu dari sumber yang tidak diketahui. Jika tidak, kekuatan klan Xiao tidak akan cukup untuk menarik mereka untuk mengambil tindakan. Apa yang sedikit tidak terduga adalah bagaimana Misty Cloud Sect telah dikaitkan dengan Hall of Souls. Sun Er berkata dengan lembut. Namun, dari apa yang dikatakan saudara kedua, lelaki tua bernama Hai Bodong itu mampu memaksa kembali orang-orang yang mengejar klan Xiao. Dari sini, tampaknya, Hall of Souls tidak benar-benar mengirim ahli sejati mereka. Tentu saja, klan saya terus-menerus mengamati tindakan mereka. Oleh karena itu, ahli sejati mereka tidak mungkin pergi. Petik 2. Kunci sialan itu lagi. Tangan Xiao Yan dengan keras menabrak dinding di depannya saat dia berbicara dengan marah. Xiao Yan GG, ingat kata-kata yang aku ucapkan padamu terakhir kali. Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah
To si Ancient Gods Jade, yang ada di tangan Anda. Bahkan jangan beritahu sepupu yang lebih tua, Xiao Li. Kalau tidak, jika dia secara tidak sengaja membocorkan informasi, Hall of Souls akan mengejarmu dengan cara yang tidak pernah berakhir seperti belatung di tulang tarsal. Sun Er maju selangkah. Tubuhnya yang lembut ditempelkan di tubuh Xiao Yan saat dia merendahkan suaranya dan berbicara dengannya dengan serius. Xiao Yan mengatupkan giginya erat-erat dan menatap wajah anggun yang ada di sebelahnya. Dia mengendus aroma samar yang melayang ke lubang hidungnya saat tangannya tiba-tiba memeluk, dengan keras menarik Sun Er ke dalam pelukan. Dia tidak bisa menyembunyikan penyesalan yang dia rasakan di dalam hatinya di depan orang yang paling dekat dengannya. Suaranya serak saat dia berkata, jika saya tidak bertindak dengan cara yang mudah dan arogan saat itu dan menciptakan perjanjian 3 tahun apapun dengan Nalan Yanran, saya khawatir semuanya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Saya juga tidak akan melibatkan klan sampai menjadi hancur, dan kerabat saya tidak harus dipisahkan. Jika seseorang tidak bertindak sembrono, masa muda mereka akan sia-sia. Xiao Yan GG, kamu tidak salah. Pipi lembut dan lembut Sun Er bersandar di bahu Xiao Yan saat dia menjawab dengan lembut, kekayaan akan membawa keserakahan dan membawa bahaya. Bahkan jika Xiao Yan GG tidak berkonflik dengan Sekte Awan Berkabut, Hall of Souls itu cepat atau lambat akan tiba di pintu klan Xiao. Selain itu, dengan cara jahat mereka pasti akan memusnahkan semua orang. Pada saat itu, klan Xiao akan menderita kerugian serius atau benar-benar hancur. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah membuat diri Anda menjadi lebih kuat. Seperti yang dikatakan saudara kedua, baik balas dendam klan, dan masalah hilangnya Paman Xiao Zhan harus bergantung padamu. Anda saat ini adalah pilar pendukung klan Xiao. Jika Anda jatuh, seluruh klan tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk berdiri. Oleh karena itu, Xiao Yan GG, kamu harus ingat bahwa klan Xiao belum jatuh pada saat ini. Kakak laki-laki saat ini berada di Kekaisaran Jiama memimpin sisa anggota klan Xiao. Mereka masih meminta Anda untuk kembali. Petik 2. Suara lembut yang keluar seperti obat penguras kekuatan yang menyebabkan hati Xiao Yan, yang telah dipenuhi dengan dendam dan niat membunuh, secara bertahap memulihkan kejernihan dan kecerahan sebelumnya. Itu lama kemudian sebelum Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya dan menghirup seteguk udara sedingin es. Dia mengendurkan lengannya yang memeluk pinggang Sun Er. Wajah halus dan tampan itu tidak memiliki senyum malas yang biasanya sembarangan menggantung di atasnya. Sebaliknya, ada ketegasan dingin samar tambahan. Pada saat ini, Xiao Yan bisa dianggap telah sepenuhnya mengeluarkan dirinya dari kelembutan pemuda di bawah pukulan perubahan di klan Xiao. Seseorang hanya akan benar-benar berubah dan tumbuh dewasa setelah mengalami kemunduran. Tenang, aku tidak akan lagi sembrono di masa depan. Saya akan kembali setelah saya memiliki kekuatan yang cukup. Pada saat itu, saya akan meminta Sekte Mystic Cloud untuk membayar semua hutangnya 100 kali lipat. Tangan Xiao Yan menyentuh wajah cantik dan lembut Sun Er. Suaranya, bagaimanapun, padat, dingin, dan gelap. Bab 547, Rencana. Xiao Li. Karena cedera Xiao Li, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk kembali ke Akademi Dalam. Sebaliknya, dia tinggal di Akademi Luar selama beberapa hari. Selama periode waktu ini, luka Xiao Li tidak hanya pulih dengan cepat di bawah banyak pil obat mahal dari Xiao Yan, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Xiao Yan secara alami memeriksa kekuatan Xiao Li saat ini selama periode pemulihan. Dia saat ini berada di puncak kelas Dousi dan bisa menembus penghalang itu kapan saja, melompat menjadi Dadousi. Xiao Yan merenungkan sedikit tentang ini sebelum dia diam-diam menambahkan setetes Core Quenching Body Milk selama pemulihan Xiao Li. Meminjam energi yang sangat besar ini, Xiao Li akhirnya menerobos penghalang Dousi seperti yang dia inginkan, dan mengambil langkah pertama untuk maju ke Dadousi. Meskipun luka Xiao Li telah benar-benar sembuh dan kekuatannya telah meningkat pesat, seluruh auranya tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih gelap dan lebih keras dari sebelumnya setelah mengalami perubahan yang begitu besar. Dia masih sedikit lebih baik ketika berhadapan dengan kerabatnya seperti Xiao Yan. Namun, ketika dia berbicara dengan orang luar, kilatan dingin yang tebal di matanya yang setajam elang menyebabkan orang lain merasa duduk di atas jarum. Xiao Yan tidak punya solusi lain sehubungan dengan ini. Mustahil untuk tidak berubah sedikit pun setelah mengalami bencana yang begitu besar. Masalah yang saat ini perlu dia pikirkan adalah bagaimana mengatur agar saudara keduanya, Xiao Li, tetap tinggal.
Akademi Jianan ini bagaimanapun juga adalah akademi terkenal di benua itu. Seseorang dengan latar belakang yang dipertanyakan tidak dapat terus tinggal di dalamnya. Jika dia tidak meminjam status Hujia dan Wu Hao selama periode waktu ini, kemungkinan akan ada anggota unit penegakan hukum akademi yang datang untuk mengusir Xiao Li. Xiao Yan awalnya bermaksud untuk memperkenalkan Xiao Li ke Akademi Jianan. Bagaimanapun, bakat pelatihan yang terakhir cukup bagus. Namun, setelah mengalami perubahan ini, aura gelap dan dingin Xiao Li tidak cocok untuk berlama-lama di akademi dengan suasana tenangnya. Terlebih lagi, dengan karakter yang terakhir, sepertinya dia tidak akan menjadi murid yang patuh di akademi. Saat Xiao Yan mengalami sedikit sakit kepala, Xiao Li memimpin untuk mencarinya. Keputusan yang diucapkan Xiao Li membuat Xiao Yan tercengang. Aku ingin pergi ke wilayah sudut hitam. Xiao Li menjilat mulutnya di dalam ruangan saat dia melihat sikap Xiao Yan yang tercengang. Senyuman terlihat di wajahnya yang dingin dan tegas saat dia berbicara. Saya menemukan bahwa suasana di sana sangat cocok untuk saya. Ketika saya berada di Kekaisaran Jiama di masa lalu, selalu ada sesuatu yang membatasi saya terlepas dari apa yang saya lakukan. Di sisi lain, tidak ada aturan di dalam wilayah sudut hitam itu. Oleh karena itu, saya dapat menggunakan cara apapun, termasuk yang tidak bermoral untuk membangun beberapa hal di sana. Meskipun wilayah sudut hitam adalah tempat tanpa aturan, itu juga terlalu kacau. Seseorang yang lemah tidak mungkin memiliki peluang besar untuk bertahan lama. Xiao Yan, yang secara pribadi mengalami kekacauan itu tentu saja tidak terlalu rela membiarkan Xiao Li pergi ke tempat semacam itu. Karena itu, dia melakukan yang terbaik untuk membujuk yang terakhir. Santai, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, saya dianggap seseorang dari kelas Dadoshi sekarang. Terlebih lagi, di tempat seperti itu, seseorang tidak harus menggunakan kekuatan untuk segalanya. Xiao Li melambaikan tangannya. Melihat Xiao Yan masih ragu-ragu, dia hanya bisa mengeluarkan dua gulungan tanpa daya, di mana cahaya terang berwarna perak berkedip-kedip, dari saku dadanya. Dia berkata, ini adalah satu set metode Ki afinitas kilat dan teknik Dou. Levelnya cukup untuk mencapai kelas Suan Tengah. Terlebih lagi, jika keduanya digunakan bersamaan, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Bahkan jika seseorang menggunakan metode Ki kelas Suan Tinggi dan teknik Dou, kekuatan serangannya akan mengalami kesulitan untuk menandinginya. Dari mana kamu mendapatkan ini? Xiao Yan terkejut saat mendengar ini saat dia berbicara dengan suara tercengang. Metode Ki dari kelas ini bukan hanya afinitas petir yang langka tetapi sebenarnya satu set. Harga ini adalah sesuatu yang bahkan metode Suan Ki tinggi biasa akan kesulitan mencocokkannya. Hihi, ini diberikan oleh gadis itu Sun Er. Xiao Li tertawa, setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, dia masih sepenuhnya patuh dan patuh padamu. Anda sebaiknya tidak mengecewakannya. Dia mungkin dibesarkan di klan Xiao sejak dia masih muda, tapi dia bukan anggota klan Xiao. Saya pikir Anda harus menyadari hal ini. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia baru mengetahuinya. Siapa lagi selain gadis itu, Sun Er yang bisa mengeluarkan metode Ki yang begitu berharga. Xiao Yan juga secara otomatis mengabaikan beberapa kata terakhir dari Xiao Li. Saat ini dia tidak punya waktu dan kualifikasi untuk membahas masalah ini. Karena itu, Anda tidak perlu khawatir sedikit pun. Dengan afinitas kilat saya Dou Ki dan menambahkan metode Ki dan teknik Dou ini, bahkan bintang 4 atau 5 biasa Dadoshi tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Xiao Li tersenyum. Namun, senyumnya menyembunyikan sedikit rasa haus darah. Apalagi, kita berdua sekarang sedang melakukan pembalasan. Karena itu, saya tidak bisa mati begitu saja dengan mudah. Petik 2. Xiao Yan mengamati mata Xiao Li. Itu lama kemudian sebelum dia menghela nafas pelan. Dia sangat memahami Xiao Li. Selama itu adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh yang terakhir, akan sulit bahkan 9 banteng untuk menariknya kembali. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia merenung sejenak. Dia tiba-tiba membalik tangannya dan gulungan hitam gelap yang aneh tiba-tiba muncul di tangannya. Setelah menggosoknya dengan hati-hati, dia menyerahkannya kepada Xiao Li dan berkata dengan lembut, ini adalah gulungan teknik Flying Dou. Hal ini bernama Lightning Bat Sky Wings. Setelah Anda berlatih, Anda akan memiliki kemampuan terbang seperti Dou Wang yang kuat. Namun, itu sangat menguras Dou Qi Anda.
Selain itu, kecuali jika itu adalah waktu yang penting di mana Anda harus melarikan diri, akan lebih baik bagi saudara kedua untuk tidak dengan mudah menampilkannya. Asal-usul hal ini teduh. Jika seseorang mengenalinya, kemungkinan itu akan membawa bencana yang tidak terduga. Petik 2. Lightning Bat Skywings ini adalah sesuatu yang diperoleh Xiaoyan dari membunuh pemimpin sekte junior dari Blood Sect saat itu. Itu pernah muncul di rumah lelang dan banyak orang tahu bahwa pemimpin sekte junior dari Sekte Darah telah membelinya. Sekarang orang itu telah meninggal, kemungkinan orang-orang dari Sekte Darah akan mengirim seseorang untuk membunuh Xiao Li jika barang kotor semacam ini diidentifikasi berada di tangan Xiao Li. Demi keselamatan Xiao Li di wilayah pojok hitam, Xiaoyan juga diam-diam memberitahunya tentang rahasia ini agar dia berhati-hati terhadap Sekte Darah. Hihi, ini benar-benar hal yang baik. Wajah Xiao Li dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menerima gulungan hitam gelap itu. Dia tidak sedikit pun sopan saat dia memasukkannya ke dalam saku dadanya. Dia segera berbicara dengan nada burung pemakan bangkai yang gelap, "Tenang, saya akan memperhatikan Sekte Darah itu. Saya juga telah mendengar tentang mereka ketika saya melewati wilayah sudut hitam." Petik 2. Kamu harus tinggal sementara selama beberapa hari ini. Saya akan memperbaiki beberapa pil obat bagi Anda untuk melindungi diri sendiri. Xiaoyan mengangguk sedikit sebelum segera ragu-ragu sedikit saat dia berbicara. Keke, baiklah. Xiao Li juga mengerti dengan jelas bahwa Xiaoyan khawatir dia mencari nafkah di wilayah pojok hitam. Oleh karena itu, kemungkinan Xiaoyan tidak mau membiarkannya pergi. Oleh karena itu, Xiao Li tidak menolak Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut. Dia tersenyum pahit sambil menepuk bahu Xiao Li. Segera, dia berbalik dan berjalan ke ruangan yang tenang untuk mulai memperbaiki pil obat. Untuk memberi Xiao Li perlindungan terbaik, Xiaoyan secara alami perlu menyiapkan pil kekuatan naga, yang bisa sangat meningkatkan kekuatan fisik seseorang dalam waktu singkat. Meskipun bahan obat yang dibutuhkan untuk pil kekuatan naga ini rumit, Xiaoyan secara kebetulan memiliki 3 set pil obat yang dikirim oleh Penatua Liu kepadanya. Karena peluang keberhasilan Xiaoyan dalam menyempurnakan pil kekuatan naga tidak dianggap terlalu tinggi, dia mengundang Yao Lao untuk melakukan penyempurnaan kali ini. Dengan Yao Lao, seorang Grandmaster Alkemis, membantu, Xiaoyan secara alami mendapatkan banyak keuntungan. 3 set bahan obat semuanya berhasil diaglomerasi menjadi bentuk pil dan akhirnya berubah menjadi pil tanpa kecuali di bawah api putih tebal yang menari. Yao Lao tidak segera berhenti setelah membantu Xiaoyan memperbaiki pil kekuatan naga. Dia jelas tahu betapa Xiaoyan menghargai Xiao Li. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Li di wilayah pojok hitam, orang ini mungkin akan benar-benar gila saat itu. Oleh karena itu, Yao Lao tidak beristirahat saat dia mengaktifkan nyala apinya setelah memasukkan pil kekuatan naga ke dalam botol batu giok. Dia menghabiskan cukup banyak waktu untuk memperbaiki sekumpulan pil obat yang bervariasi milik tingkat yang cukup tinggi. Pil obat ini memiliki berbagai efek obat yang unik. Meskipun itu bukan pil obat biasa, mereka dapat memperoleh efek yang tidak terduga selama waktu-waktu tertentu. Hati Xiaoyan juga dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Yao Lao yang telah menghabiskan banyak pemikiran dan upaya dalam penyempurnaannya. Dia hanya bisa diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan mengumpulkan api surgawi sesegera mungkin dan membantu memurnikan tubuh yang dapat menampung roh guru. Pada hari kedua, Xiaoyan memberikan semua pil obat yang telah disempurnakan kepada Xiao Li dengan pengecualian pil kekuatan naga yang dibutuhkan Penatua Liu. Selain itu, dia juga memberi Xiao Li cincin penyimpanan hitam gelap di atas pil obat. Cincin penyimpanan ini memiliki sekelompok bone chilling flame yang telah dibungkus Yao Lao dengan kekuatan spiritualnya. Jika seseorang mampu melepaskannya pada saat kritis, itu akan mencapai efek melukai musuh. Namun, metode penyimpanan semacam ini hanya bisa digunakan sekali. Terlebih lagi, itu akan menyebabkan sedikit kerusakan pada kekuatan spiritualnya sendiri. Oleh karena itu, ini bisa dianggap sebagai kartu truf terakhir yang menyelamatkan hidup Xiao Li selain Lightning Bat Skywings. Xiao Li menatap ekspresi khawatir Xiaoyan saat dia menerima semua hal dari yang terakhir. Perasaan hangat muncul di matanya, yang biasanya dipenuhi dengan ketegasan yang gelap. Dia menepuk punggung Xiaoyan dengan berat dan tersenyum saat dia berkata, "Xiaoyan Zi, kamu bisa santai,
kakak keduamu tidak akan kalah dari salah satu bajingan di wilayah pojok hitam dalam hal menjadi jahat. Di antara kami tiga bersaudara, kami tidak bisa hanya mengandalkan Anda untuk segalanya, kan? Petik 2. Xiao Yan sedikit mengangguk saat dia dengan lembut berbicara, kakak kedua, hati-hati. Anda bisa datang dan menemukan saya di Akademi Jianan jika Anda memiliki masalah. Selain itu, jika Anda bertemu unit penegakan hukum Akademi Jianan, Anda dapat memberitahu mereka nama Wu Hao. Petik 2. Yakinlah, saya kadang-kadang akan mengirim seseorang untuk memberi Anda surat dan memungkinkan Anda mengetahui keberadaan saya. Petik 2. Xiao Li mengangguk. Tubuhnya berdiri tegak sejenak saat dia menghadap dan melambai pada Xiao Yan serta Sun Er, Xiao Yu, dan yang lainnya di belakang. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik tanpa merasa tidak ingin berpisah saat dia berjalan keluar dari gerbang akademi, menuju area jauh yang dipenuhi dengan kekacauan. Xiao Yan GG, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dengan karakter sepupu yang lebih tua, Xiao Li, dia pasti akan bergaul dengan baik di dalam wilayah sudut hitam itu. Pada saat Anda melihatnya lagi, faksi yang dia dirikan mungkin jauh melebihi gerbang PAN Anda. Sun Er berbicara dengan lembut sambil tersenyum sambil menatap mata Xiao Yan yang sedang melihat Xiao Li pergi. Sun Er, terima kasih banyak. Xiao Yan berdiri di pintu masuk akademi dan menatap punggung Xiao Li yang berangsur-angsur menjadi kabur. Lama kemudian, dia menghela nafas panjang dan tersenyum pada Sun Er. Terima kasih ini secara alami untuk berterima kasih padanya atas bantuan yang dia berikan kepada Xiao Li. Apakah Xiao Yan GG harus begitu sopan kepada Sun Er? Anda pada akhirnya tidak akan menerima hal-hal yang saya berikan kepada Anda. Karena itu, saya hanya bisa memberikannya kepada sepupu yang lebih tua, Xiao Li. Sun Er berkata dengan senyum nakal. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pelan. Dia berbalik dan berjalan kembali ke akademi sambil berbicara dengan suara lemah, ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Kompetisi besar, peringkat kuat, akan segera tiba. Kali ini, aku harus masuk 10 besar. Saya harus. Bab 548, siapkan panggung dan terima penantang. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah Xiao Li, Xiao Yan akhirnya bisa kembali ke akademi dalam dengan hati tenang dan bersiap untuk kompetisi besar peringkat kuat yang akan segera tiba di akademi dalam. Namun, dia juga bertemu dengan Xiao Yu, Xiao Mei, dan Xiao Ning sebelum dia pergi. Sekarang klan Xiao telah menderita kerugian yang sangat besar dengan jumlah anggota klan yang tidak diketahui telah meninggal di tangan Sekte Awan Berkabut dan Hall of Souls. Xiao Yan jauh lebih lembut jika dibandingkan dengan sebelumnya ketika berhadapan dengan tiga kerabat ini yang memiliki hubungan darah dengannya. Mengingat karakternya, dia secara alami tidak akan peduli dengan beberapa dendam sejak mereka masih muda. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka milik satu klan. Lebih-lebih lagi, kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun ini akan sekali lagi dimulai setelah setengah tahun. Kali ini, tidak sulit bagi Xiao Yu untuk masuk karena kekuatannya. Itu sedikit lebih berisiko untuk Xiao Mei dan Xiao Ning. Namun, risiko semacam ini tentu saja tidak banyak masalah di depan Xiao Yan yang merupakan alkemis tingkat 5. Selama Yao Lao menyempurnakan beberapa pil obat dengan efek misterius dan unik, Xiao Yan juga memperoleh cukup banyak formula obat. Pil obat ini mungkin tidak dapat membiarkan Xiao Ning atau Xiao Mei mengambil tempat juara dalam sekali jalan, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk masuk 50 besar selama keberuntungan mereka tidak terlalu buruk. Xiao Yan juga menjadi benar-benar nyaman setelah mengatur semua masalah yang merepotkan ini. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka bertiga sebelum sekali lagi mengendarai Griffin bersama Sun Er dan yang lainnya untuk bergegas kembali ke akademi dalam. Pada saat Xiao Yan dan yang lainnya bergegas kembali ke akademi dalam, ada kurang dari 25 hari sampai kompetisi besar peringkat kuat akademi dalam. Saat kompetisi besar semakin dekat, topik percakapan seluruh akademi dalam pada dasarnya beralih ke kompetisi yang disebut kompetisi paling intens dan penuh energi ini dan hanya untuk para ahli di peringkat kuat. Orang-orang yang bisa masuk ke dalam 50 teratas, peringkat kuat, pada dasarnya adalah orang-orang top di akademi dalam. Perkelahian di antara mereka secara alami memiliki daya tarik yang besar di mata banyak orang. Jadi, meskipun hanya siswa dengan nama di peringkat kuat, yang memenuhi syarat untuk menjadi pesaing dari kompetisi besar semacam ini,
ini tidak menghalangi fokus dan antisipasi yang dimiliki siswa akademi dalam untuk itu. Ketika semua orang mulai menyebarkan berita satu sama lain dengan cara yang hampir gila ini, suasana seluruh akademi dalam naik ke tingkat yang lebih tinggi daripada beberapa tahun terakhir. Lagi pula, selama seseorang berhasil masuk 10 besar, seseorang akan berhasil menjadi calon penatua potensial dari akademi dalam. Status khusus semacam ini pada dasarnya akan memungkinkan seseorang untuk berjalan tanpa hambatan tanpa rasa takut di antara para siswa akademi dalam ini. Sesepuh dan para siswa adalah dua identitas yang sama sekali berbeda. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya telah berjuang sampai kepala mereka patah saat ingin mengambil langkah itu. Namun, kriteria keras itu menyebabkan kebanyakan orang diam-diam menarik diri. Tentu saja, alasan posisi Elder Academy dalam begitu didambakan secara alami bukan karena seseorang akan mampu bertindak dengan penuh kemenangan di antara para siswa. Alasan paling penting adalah bahwa hanya seorang penatua yang memiliki kualifikasi untuk memasuki level terendah dari Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar. Manfaat dari Blazing Sky Ki Refining Tower mampu meningkatkan kecepatan latihan seseorang, adalah sesuatu yang telah dialami oleh orang-orang di akademi dalam. Oleh karena itu, banyak orang secara alami mendambakan kualifikasi untuk memasuki beberapa tingkat terakhir menara yang tidak boleh dimasuki oleh para siswa. Kemungkinan seseorang dapat menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memasuki kelas Do Huang jika seseorang berlatih di sana. Tentu saja, ini jika seseorang juga memiliki bakat seperti itu, lagi pula, mencoba untuk maju ke kelas Do Huang jelas bukan masalah yang mudah bahkan jika seseorang mendapat bantuan dari Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar. Oleh karena itu, selama itu adalah seseorang yang memiliki beberapa kemampuan, dia akan memiliki keinginan yang berapi-api untuk mendapatkan peringkat 10 besar, peringkat kuat. Posisi itu dan perlakuan khusus sudah cukup untuk membuat seseorang benar-benar menjadi orang yang kuat. Selain itu, karena masalah kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar, peringkat kuat, akademi dalam saat ini telah turun ke gelombang liar yang menantang satu sama lain. Orang-orang kuat yang biasanya mengubur kepala mereka dan berlatih dengan keras telah meletus dan berubah menjadi sukses dalam semalam pada saat ini. Dalam waktu singkat, akademi dalam menjadi bergejolak. Suasana panas yang berapi-api telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama gelombang menantang yang hampir liar ini, kumpulan demi kumpulan kuda hitam, yang mengejutkan orang, melonjak tanpa henti. Munculnya kuda-kuda hitam ini secara alami dan tak terhindarkan menyebabkan persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan nama di peringkat kuat. Selama beberapa hari yang singkat ini, dengan pengecualian dari 20 teratas di peringkat kuat, yang tidak memiliki banyak gerakan, ada orang-orang di antara 30 posisi terakhir yang ditarik secara paksa oleh orang-orang yang biasanya tidak menonjolkan diri setiap hari, menarik seruan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam gelombang liar semacam ini, Xiao Yan, yang berada di peringkat ke-34 di peringkat kuat, jelas tidak bisa menghindarinya. Selain itu, mungkin itu karena dia telah mengkonsumsi pil obat selama kemenangannya melawan Bai Cheng, tetapi surat tantangan yang dia terima pada dasarnya beberapa kali lebih banyak daripada ahli lain di peringkat kuat. Jelas, orang-orang ini semua berpikir untuk menginjak kepala Xiao Yan dan merebut kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dihadapkan dengan kawanan tantangan yang tak henti-hentinya ini, Xiao Yan pasti akan menemukan alasan untuk bersembunyi mengingat karakternya yang agak malas di masa lalu. Kali ini, bagaimanapun, mungkin itu karena perubahan yang terjadi pada klannya tetapi Xiao Yan, yang menjadi sedikit lebih dingin, tiba-tiba tidak menolak tantangan apapun. Sebaliknya, dia telah mengejutkan semua orang dengan membangun panggung pertarungannya sendiri di pintu masuk gerbang PAN. Setiap hari, dia akan memilih 5 orang dari surat-surat tantangan itu dan menghadapi masing-masing dari mereka secara langsung dalam pertarungan. Tindakan Xiao Yan pada saat yang sangat penting ini secara alami merangsang kegemparan di seluruh akademi dalam. Dalam sekejap, pintu masuk ke gerbang PAN, pada dasarnya diblokir sampai tidak ada yang bisa melewatinya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan secara terbuka menerima tantangan setelah mengalahkan Bai Cheng dan memperoleh peringkat ke-34 di peringkat kuat. Secara alami, ada banyak orang yang berkerumun untuk melihat apakah dia bisa mempertahankan kekuatan yang mirip dengan yang terakhir kali. Tentu saja, secara alami ada beberapa orang dengan niat buruk yang berharap dan mengutuk bahwa Xiao Yan akan benar-benar dikalahkan di depan banyak orang di panggung pertempuran. Sayangnya,
Mereka yang membawa antisipasi tertentu bahwa kuda hitam Xiao Yan ini akan dikalahkan dengan cara ini tidak akan mewujudkan impian mereka. Hasil pertempuran terakhir mengejutkan penonton di sekitarnya sampai mereka benar-benar terdiam. Tahap pertempuran dilakukan selama 3 hari. Ada 5 penantang di hari pertama. 4 dari mereka adalah 2 bintang Dowlings dan 1 bintang 3 Dowling. Kelimanya dikalahkan. Ada 5 penantang di hari kedua. 3 dari mereka adalah bintang 3 Dowlings dan 2 bintang 4 Dowlings. Kelimanya dikalahkan. Ada 5 penantang pada hari ketiga. Salah satunya adalah bintang 4 Dowling, 3 dari mereka adalah bintang 5 Dowlings dan 1 bintang 6 Dowling. Pertarungan berlangsung dari pagi hingga malam. Kelimanya dikalahkan. Selain itu, 6 bintang terkuat terakhir Dowling berakhir dengan cedera serius. Xiao Yan tidak kalah satu kali pun dalam 15 pertandingan selama 3 hari. Dia duduk ketat di peringkat ke-34 ini di peringkat kuat, di depan semua orang. Peringkatnya bahkan naik sedikit. Ini karena 6 bintang terakhir Dowling berada di peringkat ke-31. Hasil pertarungan dengan kemenangan penuh mengejutkan penonton di sekitarnya yang penasaran hingga tidak berani mengeluarkan suara yang tidak biasa sedikit pun. Saat tubuh bintang 6 Dowling menabrak tanah di luar arena, hanya sorakan liar seperti guntur dari anggota gerbang PAN yang bertahan lama di langit malam. Saat mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam yang pakaiannya tampak berantakan dan compang camping setelah berjuang sepanjang hari, beberapa orang yang awalnya mengeluarkan surat tantangan mulai mengalihkan pandangan mereka dengan rasa bersalah di bawah tatapan mata hitam pekat itu, yang sedingin malam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gaya bertarung Xiao Yan ketika dia bertarung dengan orang lain selama 3 hari ini tidak diragukan lagi jauh lebih kejam dibandingkan ketika dia bertarung dengan Bai Cheng saat itu. Selain itu, karena 5 pertempuran intensitas tinggi setiap hari, tidak hanya gaya menyerang Xiao Yan dengan cepat menjadi terampil dan tajam di bawah mata semua orang, tetapi auranya juga menjadi semakin kuat. Hanya pada saat inilah beberapa dari mereka dengan pikiran yang lebih tajam tiba-tiba mengerti. Tindakan Xiao Yan ini bukan hanya karena dia ingin mengakhiri tantangan yang tak henti-hentinya. Sebagian besar dari itu mungkin niat untuk meminjam kekuatan orang lain untuk mengasah dirinya sendiri. Dari situasi saat ini, tampaknya tindakannya ini telah memperoleh kesuksesan besar. Di bawah hasil ganas dari memenangkan semua 15 pertandingan, tidak hanya tidak ada lagi orang yang memberikan tantangan kepadanya, berpikir bahwa Xiao Yan adalah orang yang lembut di antara 30 terakhir dari peringkat kuat, tetapi kekuatan Xiao Yan juga telah meningkat cukup tinggi, banyak. Beberapa orang yang bermata tajam bahkan curiga bahwa kekuatan Xiao Yan tampaknya secara bertahap memasuki level bintang 2 Dowling. 30 ahli teratas dari peringkat kuat, mungkin telah mendengar sedikit tentang tindakan Xiao Yan dalam membangun panggung pertempuran dan menerima tantangan, tetapi saat kompetisi besar semakin dekat, orang-orang ini, yang terburu-buru waktu, pada dasarnya mengalami kesulitan, pelatihan sepanjang waktu. Oleh karena itu, selain bintang 6 Dowling itu, tidak ada lawan lain yang sulit untuk dihadapi yang akan menangis di panggung Xiao Yan. Oleh karena itu, setelah akhir dari pertempuran ke-15, Xiao Yan, yang telah memperoleh 15 kemenangan berturut-turut, tidak tinggal di panggung pertempuran lagi. Tatapan dinginnya menyapu sekelilingnya. Tidak ada yang berani menerima tatapannya kemanapun ia lewat. Segera, Xiao Yan berbalik dan pergi. Langit baru saja menjadi cerah pada pagi hari keempat ketika hasil pertempuran ganas dari 15 kemenangan berturut-turut Xiao Yan dibawa oleh berbagai rumor yang berbeda. Mereka menyebar ke seluruh akademi dalam seperti angin. Dalam sekejap, nama Xiao Yan sekali lagi menjadi fokus perhatian seluruh akademi. Gerbang PAN, seperti perahu yang naik dengan gelombang pasang Xiao Yan. Reputasi faksi ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda samar-samar mengejar faksi teratas yang telah didirikan oleh Lin Xiuya dan para ahli lainnya di puncak peringkat kuat. Namun, sama seperti Xiao Yan sekali lagi, menjadi fokus perhatian seluruh akademi dalam, dia, sebagai karakter utama, sekali lagi secara aneh menghilang. Ini menyebabkan mereka yang ingin memberi penghormatan kepada alkemis top akademi dalam dan orang yang menempati peringkat ke-31 di peringkat kuat kembali dengan kekecewaan. Tentu saja, sulit untuk merahasiakan gerakan apapun. Ini terutama terjadi di akademi dalam yang dipenuhi dengan berbagai macam orang. Oleh karena itu, tidak lama setelah beberapa orang tidak yakin kemana Xiao Yan pergi, berita tiba-tiba mulai menyebar.
Saya mendengar bahwa Xiao Yan tampaknya telah pergi ke tingkat ke-6 dari Blazing Sky Key Refining Tower untuk melakukan retret dan berlatih. Bab 549, Yao Seng. Xiao Yan berjalan ke tingkat ke-6 dari Menara Pemurnian Ki Langit berkobar. Dia mengamati ruang di menara yang lebih terbuka jika dibandingkan dengan beberapa level sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya, dengan lingkungan dan perawatan seperti ini, memang layak menjadi tempat yang hanya para ahli top dari Akademi Dalam yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Ruang tingkat ke-6 cukup besar. Dinding batu di menara berwarna merah muda gelap. Benang panas aneh merembes keluar dari dalam, menyebabkan seluruh tubuh seseorang merasakan perasaan hangat yang santai. Tempat ini mungkin luas, tetapi ada begitu sedikit orang sehingga menyedihkan. Xiao Yan meliriknya. Tempat besar ini hanya memiliki beberapa sosok manusia yang dapat dihitung berdiri di dalamnya. Dibandingkan dengan situasi di atas di mana ada lautan manusia, tidak diragukan lagi ada perbedaan yang seluas surga dan bumi. Kondisi untuk memasuki tingkat ke-6 sangat keras. Bahkan beberapa ahli di peringkat kuat tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Oleh karena itu, masuk akal jika ada sangat sedikit orang yang hadir. Tatapan Xiao Yan hanya memberikan tempat ini pandangan kasar sebelum dia berhenti ragu-ragu dan berjalan ke wilayah terdalam dari tingkat ke-6. Xiao Yan secara alami mengadopsi rencana untuk melakukan retret dengan datang ke tingkat ke-6, Menara Pemurnian Ki Langit berkobar, saat ini. Kompetisi besar, peringkat kuat, yang mendekat juga membuatnya merasa sedikit cemas. Mungkin karena rasa sakit dan amarah yang disebabkan oleh perubahan kondisi klannya yang memungkinkan auranya mencapai puncak bintang 1 Dowling. Selain itu, dia beruntung bisa menembus bintang 2 Dowling dalam 3 hari pertarungan intens yang padat, dia masih merasakan tekanan yang cukup besar untuk masuk 10 besar kompetisi besar peringkat kuat dalam kekuatan ini. Bagaimanapun, 10 besar peringkat kuat, saat ini semuanya berada di puncak kelas Dowling. Lin Xiuya, Yan Hao, Liu Qing, dan yang lainnya bahkan berhasil menyentuh sedikit penghalang kelas Dowang. Kekuatan seperti itu cukup untuk bersaing dengan para pemimpin beberapa faksi di dalam wilayah pojok hitam. Bagaimana bisa seorang ahli, peringkat kuat, biasa menimbulkan ancaman sekecil apapun bagi mereka? Ada hampir 20 hari lagi sampai awal kompetisi besar, peringkat kuat. Rencana Xiao Yan adalah mencoba meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin selama 20 hari ini, meningkatkan peluangnya untuk masuk 10 besar sedikit demi sedikit. Tempat di dalam Akademi Dalam yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya secara alami adalah Menara Pemurnian Ki Langit berkobar. Menambahkan ini ke kualifikasi ekstra yang dimiliki Xiao Yan saat ini, level ke-6 ini tentu saja merupakan pilihan terbaik. Xiao Yan berjalan perlahan ke daerah yang lebih dalam. Sepanjang jalan, Xiao Yan agak terkejut menemukan bahwa ruang pelatihan di tingkat ke-6 ini jauh lebih indah daripada di tingkat ke-5 sementara jumlah kamar sebenarnya berkurang lebih dari setengahnya. Xiao Yan merenung sedikit sehubungan dengan ini hanya untuk sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Tidak banyak siswa di setiap angkatan yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini untuk berlatih. Oleh karena itu, tidak perlu banyak ruang pelatihan. Xiao Yan secara bertahap memasuki area tingkat ke-6. Tempat ini adalah tempat peristirahatan yang cukup besar. Ada sekitar beberapa lusin sosok manusia di sana. Semua orang ini memiliki aura yang luar biasa. Napas kuat menyebar dari tubuh mereka dan mengelilingi tempat peristirahatan ini. Jelas, kekuatan orang-orang ini setidaknya bisa masuk dalam 30 besar peringkat kuat. Beberapa percakapan pribadi tiba-tiba terdengar pelan saat Xiao Yan melangkah ke area peristirahatan. Banyak tatapan yang tampak tenang, tetapi mengandung kilatan tajam. Akhirnya, mereka berhenti di Xiao Yan yang baru saja memasuki tempat itu. Mereka segera terkejut ketika suara-suara lembut yang tidak pasti terdengar. Dowling Bintang 2. Sejak kapan seseorang dengan kekuatan seperti ini bisa memasuki level ke-6? Apakah Akademi Dalam telah menurunkan kriterianya? Beberapa orang seperti yang diharapkan mulai mengajukan pertanyaan seperti itu. Meskipun Xiao Yan memiliki reputasi yang cukup besar di Akademi Dalam, setiap orang yang bisa berdiri di sini memiliki reputasi yang menonjol di Akademi Dalam. Mungkin mereka pernah mendengar nama Xiao Yan, tetapi hanya sedikit dari mereka yang pernah melihatnya. Lagi pula, dengan karakter mereka yang tergila-gila pada pelatihan, mereka jarang pergi dan memperhatikan hal-hal yang tidak terlalu terkait dengan mereka.
Oleh karena itu, mereka merasa sedikit tidak yakin dan terkejut ketika melihat bahwa Xiao Yan benar-benar dapat memasuki tingkat ke-6 dengan kekuatan bintang 2 Dowling. Xiao Yan. Tentu saja, tidak semua orang tidak mengenali Xiao Yan. Tidak lama setelah Xiao Yan muncul, sebuah suara yang mengejutkan tapi familiar terdengar. Sosok Lin Yan segera muncul di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat berhadapan dengan Lin Yan. Dia memberikan salam yang ceroboh, sungguh tidak terduga bahwa kamu juga ada di sini. Sepertinya kamu benar-benar memiliki hak istimewa yang cukup besar di akademi dalam ini. Anda sebenarnya dapat melangkah ke tingkat ke-6 hanya dengan kekuatan bintang 2 Dowling. Saya ingin tahu berapa banyak yang akan iri. Lin Yan tersenyum saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum, tetapi tidak mengungkapkan komentar apapun karena ini. Anak kecil, aku dengar kamu benar-benar menghadapi 15 penantang dan bahkan tidak kalah dari salah satu dari mereka. Sungguh orang yang beruntung. Anda harus berdoa dan bersyukur bahwa orang-orang yang benar-benar kuat itu semuanya berlatih dengan keras selama periode waktu ini. Jika tidak, dari caramu membangun panggung pertarunganmu, kamu pasti akan memiliki beberapa rekan yang sulit untuk dihadapi untuk menghancurkan panggungmu. Lin Yan tidak peduli dengan keheningan Xiao Yan saat dia menepuk punggung Xiao Yan dan berbicara. Meskipun Lin Yan telah berlatih di dalam menara pemurnian Ki Langit berkobar, selama periode waktu ini, dia masih mendengar beberapa rumor tentang apa yang terjadi. Aku memang sedikit beruntung. Namun, saya hanya berpikir untuk mengakhiri jumlah penantang yang tak henti-hentinya. Lagi pula, aku juga perlu berlatih, kan? Xiao Yan tertawa pelan. Posisimu memang cukup merepotkan. Saya telah tinggal di posisi ini selama setahun, tetapi bahkan belum menerima satu tantangan pun. Lin Yan tersenyum dan berbicara dengan cara yang agak sombong. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia mengangkatnya dan menyapu pandangannya sekali melintasi area istirahat. Mungkin itu karena Lin Yan telah meneriakinya sebelumnya, tetapi ada cukup banyak tatapan yang menatapnya dengan sedikit kejutan. Tampaknya mereka mungkin tidak terlalu akrab dengan penampilan Xiao Yan, tetapi mereka tidak terbiasa dengan nama ini. Meskipun ada sedikit kejutan, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa sepertinya cukup banyak orang yang tertarik dengan penampilannya. Orang-orang di sini adalah orang-orang yang sulit dihadapi seperti yang telah saya ceritakan kepada Anda. Anda harus diam-diam sedikit lebih berhati-hati. Anda dapat menghubungi saya jika ada orang yang datang dan menemukan masalah dengan Anda. Saya juga telah berlatih di sini selama periode waktu ini dan sudah lama tidak bertarung dengan siapapun. Tulang saya gatal setiap hari. Tidak buruk jika saya bisa melakukan pemanasan sebelum kompetisi besar. Tatapan Lin Yan melihat sekelilingnya. Dia diam-diam meningkatkan volumenya dan pada dasarnya membiarkan semua orang yang hadir mendengar kata-katanya. Bibir beberapa orang sedikit berkedut mendengar kata-kata Lin Yan. Namun, minat kecil yang muncul di mata mereka untuk Xiao Yan sedikit mundur. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Lin Yan adalah ahli top peringkat 10 besar, peringkat kuat. Hampir tidak ada orang yang berani menyinggung perasaannya bahkan di tingkat ke-6 ini. Terima kasih banyak. Xiao Yan menepuk punggung Lin Xiao dengan lembut. Dia tampaknya telah memahami tindakan yang terakhir dengan sangat jelas dan segera mengeluarkan senyum terima kasih yang lembut saat dia berbicara. Hihi. Jika tulangmu gatal, kamu bisa pergi dan mencari kakak Liu Qing untuk bermain. Dia juga kebetulan berlatih di sini. Lin Yan dengan ceroboh melambaikan tangannya dan hendak berbicara ketika suara laki-laki yang agak gelap dan lembut tiba-tiba terdengar di daerah itu. Wajah Lin Yan sedikit tenggelam saat dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke tempat tertentu di area istirahat. Dia berkata dengan senyum dingin, aku bertanya-tanya siapa itu. Ini sebenarnya adalah kecantikan, Yao. Jangan terus menggunakan Liu Qing untuk membicarakan berbagai hal setiap hari. Jika saya bertemu dengannya di kompetisi besar, saya, Lin Yan, hanya akan menyerang tanpa peduli. Jika Anda punya nyali, Anda bisa datang dan bermain sendiri. Aku akan menemanimu kapan saja. Tatapan Xiao Yan mengikuti pandangan Lin Yan dan menoleh, hanya untuk melihat tiga sosok manusia perlahan muncul. Yang pertama adalah seorang pria dengan jubah merah pucat yang memiliki wajah seperti wanita. Alisnya membawa beberapa petunjuk feminitas. Selain itu, wajah orang-orang ini menjadi jauh lebih gelap dan serius pada saat ini karena kata-kata Lin Yan. Orang ini bernama Yao Sheng. Dia dari geng Lin Qing. Dia memiliki beberapa perasaan untuk Liu Fei.
Terakhir kali, dia ingin datang dan mencari masalah denganmu setelah mendengar konflik antara kamu dan Liu Fei. Namun, dia dihentikan sementara oleh Liu Qing. Jangan meremehkan orang ini. Meskipun dia terlihat agak seperti banci, kekuatannya cukup besar, peringkat ke-17 di peringkat kuat. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Bai Cheng. Sekarang, saya pikir dia harus berada di sekitar bintang 7 Dowling. Lin Yan memiringkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan berada di peringkat ke-17 di peringkat kuat, orang-orang memiliki alasan yang cukup untuk tidak meremehkan pria yang berbicara dengan cara yang agak feminin ini. Dari tampilan kata-katanya sebelumnya, jelas bahwa dia tidak bisa dianggap ramah terhadapnya. Kemungkinan besar sebagian besar perasaannya adalah permusuhan. Namun, Xiao Yan tidak terlalu khawatir karena hal ini. Meskipun pihak lain kuat, dia tidak membuat Xiao Yan merasa sedikit takut. Jika dia benar-benar ingin berdebat dan bertarung, yang pertama bisa langsung menyerang. Bintang 7 Dowling tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan babak belur mengingat kemampuan dan kartu kemenangan Xiao Yan saat ini. Kamu bisa sombong sekarang. Kakak Liu Qing akan membuatmu menutup mulutmu yang berisik di kompetisi besar. Yao Sheng, yang memiliki kebencian terbesar terhadap orang-orang yang mengejeknya sebagai wanita cantik, berbicara dengan suara gelap sambil mengenakan wajah hijau. Tatapannya yang gelap dan dingin segera beralih ke Xiao Yan di samping Liu Qing saat dia dengan dingin berkata, "Jangan berpikir bahwa cukup bagimu untuk mendominasi akademi dalam dengan mengalahkan beberapa ayam dan anjing yang tidak memenuhi syarat. Jika bukan karena kakak Liu Qing meminta kami untuk tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu selama periode waktu ini, kemungkinan Anda akan kehilangan semua wajah Anda di depan semua siswa di akademi. Bagaimana Anda bisa bertindak dengan cara yang begitu megah?" Petik 2. Xiao Yan merentangkan tangannya dan tersenyum ketika dia berkata, "Jika kamu pikir kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang dan mengeluarkan tantangan kapan saja." Menjadi berisik sekarang tidak menjelaskan kandungan emas dari peringkat ke-17 ini di peringkat kuat. Petik 2. Haha, kata yang bagus. Takut kakiku. Lin Yan tertawa terbahak-bahak di samping. Mata Yao Sheng berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Ekspresinya juga menjadi lebih buruk setelah diprovokasi secara terbuka oleh seorang siswa baru yang telah memasuki peringkat kuat selama kurang dari beberapa lusin hari. Tatapannya seperti ular berbisa karena menatap tajam pada Xiao Yan. Dia segera mengambil langkah lambat ke depan. Aura yang kuat tiba-tiba melonjak keluar secara eksplosif dan langsung menyapu seluruh area. Itu sama saja. Aku sudah berjanji pada Fei Er untuk mengajarimu bajingan pelajaran sejak lama. Anggap dirimu tidak beruntung karena aku bertemu denganmu hari ini. Suara gelap Yao Sheng bergema di tingkat ke-6. Benang niat membunuh yang terkandung di dalamnya menyebabkan atmosfer panas yang berapi-api di sekitarnya sedikit berkurang. Sudut mulut Xiao Yan juga terangkat menjadi senyuman tebal. Dia mengambil langkah berat ke depan. Benang-benang garis retakan kecil diam-diam menyebar di atas batu yang keras. Aku akan menemanimu. Bab 550, Pertukaran Awal. Area istirahat yang luas menjadi sedikit lebih tenang karena aura ganas yang tiba-tiba meletus dari kedua orang itu. Segera, lebih dari 10 sosok manusia di sekitar mereka mundur beberapa langkah sambil mengenakan wajah yang menunjukkan bahwa mereka akan menikmati pertunjukan. Meskipun seseorang dapat meningkatkan kecepatan latihannya dengan berkultivasi di menara, itu juga sangat membosankan dan membosankan. Mereka secara alami sangat senang menonton aktivitas yang begitu lucu sekarang karena seseorang telah memulai perkelahian. Lin Yan juga kaget saat melihat Xiao Yan yang langsung menerima tantangan Yao Sheng. Dia baru saja akan menghentikan pertarungan ketika dia merenung sejenak. Namun, dia tidak berbicara. Meskipun kekuatan Xiao Yan hanya sebesar bintang 2 Dowling di permukaan, dia jelas tahu bahwa kemampuan bertarung sejati orang ini jauh melebihi level ini. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mudah bagi Yao Sheng untuk mengalahkan Xiao Yan bahkan dengan kekuatan sebelumnya. Ini juga baik baginya untuk merasakan sedikit kekuatan bertarung dari 20 teratas di peringkat kuat. Lin Yan berpikir dalam hatinya saat dia mundur selangkah. Dia tersenyum ketika dia berbicara kepada Xiao Yan, kirim banci ini berguling dan lihat apakah dia masih berani membuat keributan ke arahmu. Xiao Yan tersenyum dan sekali lagi melangkah maju. Tangannya bergetar dan penguasa suan berat yang besar membawa suara tajam dari robekan. Udara saat itu muncul di tangannya entah dari mana.
Xiao Yan melambaikan penggaris berat dan mengarahkannya ke Yao Cheng dari kejauhan. Niat bertarung di tubuh Xiao Yan melonjak tanpa istirahat dalam situasi seperti ini, menyebabkan ki-nya meningkat berulang kali. Di bawah aura Xiao Yan yang semakin kuat, wajah beberapa orang di sekitar mengungkapkan keterkejutan samar saat mereka diam-diam berbicara di dalam hati mereka. Orang ini memang mirip dengan apa yang dikatakan dalam rumor. Dia memiliki kekuatan bertarung yang kuat yang sama sekali tidak cocok dengan kekuatan di permukaan. Yao Cheng menatap aura panjat Xiao Yan yang berulang kali dengan cara yang padat dan dingin. Tangannya berputar dan douki biru tua yang sangat kaya merembes keluar. Mengikuti kemunculan douki biru tua ini, benang-benang kabut menggumpal di sekelilingnya. Hanya dalam beberapa saat, sekelompok penghalang air yang membawa benang berwarna hitam gelap muncul. Mereka membungkus Yao Cheng dari atas ke bawah. Riak berulang kali beredar di permukaan penghalang air, seperti benda bergerak yang berputar tanpa henti. Berhati-hatilah sedikit. Ini adalah keahlian orang ini, tembok air paus terpencil. Ini menghususkan diri dalam berurusan dengan lawan yang kuat secara fisik seperti Anda. Orang ini tampaknya sangat memahami Anda. Serangan pertamanya adalah skill yang menahanmu. Lin Yan mengangkat alisnya dan berbicara dengan keras ketika dia melihat penghalang air hitam pekat yang telah diaglomerasi dan dibentuk oleh Yao Cheng. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengangguk. Tampaknya orang ini memang memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk menjadi peringkat ke-17 di peringkat kuat. Namun, pihak lain adalah ahli afinitas air. Xiao Yan tidak pernah memiliki sedikit pun rasa takut ketika berhadapan dengan lawan afinitas ini. Sudut mulut Xiao Yan terangkat karena kedinginan. Benang bibit api hijau yang sangat redup melilit penggaris berat saat dipeluk oleh Douki. Dengan dukungan, api inti teratai hijau, afinitas air biasa Douki hanya akan mampu menampilkan 70% hingga 80% kekuatannya di depannya. Apa gunanya bahkan jika kamu tahu tentang itu? Yao Sheng tidak cemas meskipun semuanya ditunjukkan oleh Lin Yan. Yang pertama dilakukan hanyalah berbicara dengan tawa dingin dan gelap. Itu mungkin tidak terjadi. Xiao Yan tersenyum dan mengoreksi. Kakinya tiba-tiba mendarat di tanah dan sedikit suara guntur menggelegar. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam buram di depan banyak tatapan tercengang di sekelilingnya saat dia menembak dengan eksplosif ke arah Yao Cheng sambil bergerak seperti hantu. Rasa dingin yang gelap di mata Yao Cheng semakin pekat saat dia menyipitkannya dan melihat garis hitam seperti petir. Tak henti-hentinya jumlah douki yang kuat dengan cepat mengalir dan bergerak di dalam tubuhnya. Dua aura kuat tumbuh semakin kuat di dalam arena. Tabrakan ganas langsung meletus di area tingkat ke-6 interior menara ini. Untuk kecepatan Xiao Yan, jarak beberapa puluh meter hanya membutuhkan waktu untuk mengedipkan mata. Namun, orang-orang yang hadir bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, mata mereka dapat dengan kuat mengikutinya meskipun kecepatannya sangat cepat. Sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di udara. Dia menatap Yao Cheng di bawah dan keganasan muncul di wajahnya. Kekuatan penguasa berat di tangannya melonjak eksplosif sekali lagi. Dalam sekejap, ledakan sonik yang menusuk telinga terdengar dengan tajam di seluruh tingkat ke-6 saat penggaris berat diayunkan ke bawah dan terbentuk. Merasakan kekuatan peretasan ini oleh Xiao Yan, keseriusan juga muncul di mata Yao Sheng, yang telah merasa jijik di dalam hatinya. Kedua tangan Yao Sheng menari-nari dan benang ki yang lembab kehitaman dengan cepat keluar. Akhirnya, mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi jaring air di atas kepalanya yang diberi makan oleh lapisan ki yang tak berujung. Bang! Penguasa yang berat membawa kekuatan besar saat mendarat di lapisan jaring air ki yang padat. Segera, fluktuasi kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang muncul beriak seperti gelombang air dari titik kontak. Alis Xiao Yan sedikit mengernyit saat keduanya bertabrakan. Dia bisa merasakan bahwa banyak benang air membentuk jaring yang mengandung kekuatan adesi yang aneh. Meskipun kekuatan adesi tidak lemah, kekuatan penguasa berat masih menghancurkan hampir 100 lapisan jaring air douki dalam beberapa menit, seolah-olah itu memotong beberapa hal yang lemah dan membusuk. Namun, tingkat kehancurannya mungkin cepat, tetapi tingkat di mana Yao Sheng mengaglomerasi jaring air juga tidak lambat. Tangannya menari dengan cepat bahkan mengungkapkan banyak bayangan. Jaring air dengan cepat mendapatkan kembali bentuknya di bawah tarian bayangan. Saat keduanya meletus, gaya adesi yang ada di jaring air douki yang padat benar-benar memadatkan penggaris berat di udara ketika penggaris berat itu hanya setengah kaki dari kepala Yao Sheng. Meskipun penguasa berat itu dihentikan dengan kuat,
Kekuatan yang terkandung di dalamnya masih melewati ruang saat itu mengguncang rambut rapi Yao Cheng sampai tersebar di semua tempat. Raungan marah yang rendah keluar dari tenggorokan Yao Seng. Tangan kanannya tiba-tiba meringkuk menjadi bentuk cakar saat tapak Doki berwarna hitam dengan cepat menutupinya. Akhirnya, itu disemen menjadi cakar berwarna hitam yang sangat tajam. Cakar itu bergerak dan paku-paku yang tajam memotong udara, merobek ke arah Xiao Yan, yang melayang di udara di depannya. Kepala Yao Seng terguncang oleh angin sampai dia pusing sesaat. Wajahnya langsung menjadi jelek. Benar-benar tidak terduga bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah baru saja melakukan kontak. Meskipun dia tidak terluka, penampilannya menjadi sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin dia, yang sangat menghargai reputasi, menanggung ini? Tangan Xiao Yan memegang Heavy Swan Ruler dengan erat. Kekuatan di tubuhnya meledak dan dia mencabutnya dari jaring air yang lengket itu. Tubuhnya berguling sekali di udara sebelum kakinya yang terbungkus Doki berwarna hijau bertabrakan dengan cakar tangan Yao Seng. Bang! Suara teredam rendah muncul. Keduanya dengan cepat menarik kembali di bawah tolakan kekuatan. Sesaat kemudian, Yao Seng dengan keras menginjak tanah dan menstabilkan tubuhnya tepat saat Xiao Yan mendarat dari udara. Dia melirik kaki Xiao Yan dengan sikap dingin yang pekat dan hanya tertawa dingin saat melihat sepatu Xiao Yan telah robek, membentuk lubang besar. Pertarungan hampir seketika antara keduanya sangat berbahaya. Serangan mereka berat dan jika ada pihak yang sedikit ceroboh, pesta itu akan berakhir dengan cedera serius. Pertarungan seru semacam ini menyebabkan penonton di sekitarnya tanpa sadar menganggukkan kepala dengan tenang meskipun mereka semua kuat. Xiao Yan ini memang sesuai dengan reputasinya. Dia tidak benar-benar berakhir di banyak kerugian ketika menghadapi Yao Seng peringkat ke-17 dalam pertarungan yang begitu sengit. Afinitas air orang ini, Doki, sebenarnya memiliki efek korosif yang kecil. Ini benar-benar aneh. Jika bukan karena api surgawi, yang secara diam-diam menyelesaikannya, kemungkinan saya akan menderita sedikit kerugian. Xiao Yan dengan lembut menggoyangkan kakinya saat dia berbicara dengan terkejut di dalam hatinya. Begitu mereka melakukan kontak, dia dengan jelas merasakan bahwa Doki pihak lain memiliki semacam efek korosif. Hei, Xiao Yan, tidak buruk. Lin Yan mengangkat ibu jarinya ke arah Xiao Yan. Bahkan dia tidak bisa menemukan banyak masalah dengan pertarungan tadi. Lin Yan juga merasa sedikit terkejut bahwa Xiao Yan sebenarnya tidak bisa kalah dalam pertukaran semacam ini. Meskipun Yao Seng hanyalah Douling bintang 7, Douling bintang 8 biasa akan kesulitan mengalahkannya karena Doki-nya sedikit aneh. Kinerja Xiao Yan ini tidak diragukan lagi melebihi harapannya. Ini hanya pemanasan. Apa yang bisa dibanggakan? Wajah Yao Seng menjadi gelap. Suaranya segelap dan sedingin Doki-nya, membuat orang merasa dingin. Xiao Yan melirik acuh tak acuh pada Yao Seng. Dia tidak mengatakan omong kosong. Dengan gelombang penguasanya yang berat, Doki-nya mulai menggumpal sekali lagi. Kalian semua berhenti. Namun, saat Xiao Yan dan Yao Seng akan mulai bertarung lagi, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Segera, sosok manusia anehnya muncul di medan pertempuran. Aura sombong yang tajam segera melonjak secara eksplosif dengan cara yang luar biasa. Benang dari garis retakan dengan cepat menyebar dari bawah kaki sosok itu, dan memanjang sampai ke tepi area istirahat sebelum perlahan-lahan melambat. Aura sombong tajam yang akrab menyebabkan semua orang yang hadir segera menyadari siapa yang baru saja tiba. Rasa hormat dan keseriusan segera muncul di mata kebanyakan orang. Jelas, orang yang datang memang memiliki bobot yang cukup bahkan di hati orang-orang ini, yang bisa disebut ahli top dari Akademi Dalam. Xiao Yan perlahan menarik penggaris berat di tangannya. Pupil matanya menyempit saat dia menatap Liu Qing yang muncul di medan pertempuran. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun dan dia tidak mengungkapkan rasa hormat atau emosi lainnya. Kakak Liu Qing. Yao Seng segera bersukacita ketika dia melihat Liu Qing muncul. Liu Qing melambaikan tangannya dan menghentikan suara Yao Seng. Dia melirik Xiao Yan dan Lin Yan saat dia berkata dengan suara acuh tak acuh, saya sudah mengatakan bahwa kita harus memprioritaskan pelatihan sekarang. Dendam apapun dapat diselesaikan di kompetisi besar. Liu Qing menatap Xiao Yan dalam-dalam ketika kata-katanya mencapai akhir. Jelas, dia memiliki ingatan yang dalam untuk yang terakhir. Yao Seng membuka mulutnya ketika mendengar ini. Ia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tatapannya gelap dan dingin saat dia menoleh ke Xiao Yan. Dia berkata dengan nada padat, anggap dirimu beruntung kali ini.
Mudah-mudahan, kita tidak akan bertemu di Grand Competition. Jika tidak, kemungkinan besar Anda tidak akan seberuntung Anda hari ini. Xiao Yan memutar matanya. Dia terlalu malas untuk peduli dengan kata-kata kejam seperti itu. Yang dia lakukan hanyalah melemparkan pandangannya ke arah Liu Qing. Orang ini adalah lawan terkuatnya. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak memiliki keyakinan mutlak. Xiao Yan, kamu benar-benar membuatku merasa sangat tertarik padamu. Meskipun lawan saya adalah Lin Xiuya, saya juga berharap Anda memiliki kemampuan untuk masuk pada saat itu. Namun, Anda harus ingat bahwa hidup dan mati terletak pada takdir di Grand Competition. Meskipun Akademi Dalam memiliki aturan yang melarang seseorang menggunakan gerakan membunuh, tinju dan kakinya tidak memiliki mata. Liu Qing berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya samar-samar membawa peringatan. Xiao Yan adalah seseorang yang aku lindungi. Siapa yang berani menyentuhnya? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia secara alami dapat memahami arti di balik kata-kata Liu Qing. Dia baru saja akan berbicara ketika sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Suara lembut itu jelas dan mengharukan. Namun, saat suara itu terdengar, ekspresi semua orang di seluruh area istirahat, kecuali Xiao Yan, berubah drastis. Mereka mengalihkan pandangan mereka sebelum akhirnya melihat sesosok manusia kecil berdiri di ambang pintu ruang pelatihan.